Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunari, pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH, Kecamatan Ungkamadino, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, dengan harapan setelah menerima pembelajaran ini, kita akan mengerti tentang apa itu stimulasi dan bentuk-bentuk dari stimulasi terhadap janin itu apa saja. Nah, untuk pertama, terlebih dahulu mari kita ketahui stimulasi itu apa. Jadi, stimulasi itu adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak itu lahir. Nah, tujuannya untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Nah, terus mengapa stimulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 8 bulan, itu sel saraf itu mulai tumbuh. Nah, ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak. Nah, semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika anak tidak diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun, yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terlambat. Kemudian, syarat dan prinsip dalam memberikan stimulasi pada janin. Dalam pemberian stimulasi, ada beberapa prinsip atau syarat-syarat yang harus dipahami oleh orang tua, khususnya ibu hamil. Antara lain, ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosionalnya seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lain, karena akan berpengaruh pada kondisi emosi janin, sehingga berdampak terhadap tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Yang berikutnya, stimulasi dilakukan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan tenang dan bahagia. Syarat dan prinsip yang berikutnya adalah gunakan kata-kata baik dan penuh optimisme, karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin yang ibu hamil sedang kandung. Selanjutnya, gunakan alat bantu tidak berbahaya. Contohnya, untuk menstimulasi cahaya dengan memanfaatkan sinar matahari pagi, atau sebaiknya gunakan senter, bukan menggunakan HP. Syarat dan prinsip yang selanjutnya adalah lakukan stimulasi tidak berlebihan. Cukup dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, masing-masing tak lebih dari 30 menit. Ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin. Yang pertama, stimulasi sentuhan. Nah, bayi sudah mulai bergerak pada 3 bulan pertama atau trimester 1. Pada masa ini, janin sudah dapat memperoleh stimulasi atau rangsangan oleh orang tua melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukannya. Rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran ayah sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi kepada janin dan ibu hamil. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut mari kita saksikan contoh stimulasi sentuhan.
Yang kedua, stimulasi suara. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Pada usia tersebut, janin dalam kandungan sudah mulai mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Kemampuan dalam pendengaran, kepekaan perasaan mulai berkembang di usia tersebut. Sehingga pada usia ini saatnya janin diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan yang dilakukan kepada bayinya, seperti mengucapkan sesuatu kepada janin, memperdengarkan suara-suara lembut seperti musik klasik atau lagu-lagu rohani, membaca buku dongeng atau cerita dengan menggunakan suara-suara lembut. Memperdengarkan lagu-lagu yang bernada lembut sangat baik didengarkan baik bagi bayi maupun ibunya. Sebagai contoh, berikut kita saksikan stimulasi suara yang dapat kita saksikan bersama-sama. Yang ketiga, stimulasi cahaya. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Oleh karena itu, stimulasi cahaya di usia 3 bulan kedua atau triwulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan pada janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang dibutuhkan agar dapat optimal. Sehingga anak memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Cara yang dilakukan adalah dengan mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu hamil, atau dapat dengan menggunakan lampu senter. Ingat ya, bukan menggunakan HP. Nah, untuk lebih jelasnya, kita saksikan kembali video tentang contoh stimulasi cahaya terhadap ibu hamil. Nah, berbagai macam stimulasi yang sudah kita saksikan tadi, itu sangat berguna bagi janin. Berbagai stimulasi tersebut baik untuk merangsang kecerdasan janin atau lebih tepatnya untuk melatih otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas dan kepribadian janin, sehingga membuat janin aktif bergerak. Demikianlah pembahasan tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa membebaskan keluarga kita atau keturunan kita dari bahaya stunting. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.